Setelah menempuh perjalanan dari Bandar Lampung selama sekitar 13 jam melewati jalur lintas barat Sumatera, sampai juga akhirnya di kota Bengkulu. Kota yang terletak di kawasan pesisir dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini masuk dalam kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota Padang. Pantai pun menjadi tempat wisata yang ditawarkan dan menjadi daya tarik di sini. Selain itu, kota Bengkulu juga memiliki bangunan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi dan diketahui sejarahnya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Berikut adalah tempat wisata bersejarah dan wisata pantai yang sempat kita kunjungi ketika melintasi kota Bengkulu. Rumah Ibu Fatmawati merupakan salah satu bangunan bersejarah di kota Bengkulu yang dulunya merupakan kediaman Ibu Fatmawati, ibunda dari Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Di rumah berbentuk panggung yang terbuat dari kayu inilah Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih pertama yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Kita pun dapat melihat secara langsung mesin jahit kuno yang dipergunakan untuk menjahit sangsaka merah putih di dalam bangunan rumah yang ditetapkan sebagai aset sejarah oleh pemerintah daerah Bengkulu. Di rumah Ibu Fatmawati juga terdapat foto-foto bersejarah pada masa lampau. Saat berkunjung ke rumah bersejarah ini, kita akan disambut oleh Bapak penjaga dan diminta untuk mengisi buku tamu. Bapak tersebut juga akan memberikan penjelasan mengenai cerita dari benda-benda yang ada di rumah tersebut. Rumah pengasingan merupakan tempat Bung Karno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik, karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah diasingkan ke ND Flores selama 4 tahun, Bung Karno selanjutnya dipindahkan ke Bengkulu. Selama pengasingan di Bengkulu, Bung Karno ditempatkan di rumah ini, yang awalnya adalah tempat tinggal pengusaha penyuplai bahan pokok untuk kebutuhan pemerintah kolonial Belanda. Rumah ini terdiri dari teras yang berhubungan dengan ruang tamu dan beberapa kamar serta memiliki teras belakang. Koleksi yang ada di dalam bangunan cagar budaya ini diantaranya ada sepeda, foto-foto, pakaian pentas sandiwara Monte Carlo, dan benda peninggalan Bung Karno lainnya yang memiliki nilai sejarah. Pembagian ruang dan penataan benda-benda berharga tersebut cukup rapi dan teratur. Benda peninggalan tersebut pun dilengkapi dengan narasi. Dengan adanya hal tersebut, pengetahuan kita akan sejarah setelah berkunjung ke rumah ini akan bertambah. Pantai Panjang menjadi salah satu destinasi wisata populer di kota Bengkulu. Pantai yang memiliki garis pantai mencapai 7 km ini ditumbuhi beberapa jenis pohon rindang seperti cemara dan pinus yang membuat suasana di pantai ini terlihat begitu hijau dan teduh. Bagi para peselancar, Pantai Panjang merupakan salah satu spot surfing terbaik karena ombaknya terbilang cukup besar. Keindahan Pantai Panjang juga terpancar saat matahari terbenam, di mana langit berubah warna menjadi jingga dan memantulkan cahaya ke air pantai. Sungguh pemandangan yang menenangkan. Fasilitas wisata yang berjarak sekitar 3 km dari kota Bengkulu ini juga sangat lengkap. Tersedia penginapan, warung makan, kios yang menjajakan minuman dan oleh-oleh hingga pusat perbelanjaan. Destinasi selanjutnya ada Benteng Malbrook. Tidak banyak yang bisa kita deskripsikan dari Benteng Malbrook ini, karena keterbatasan waktu sehingga hanya sempat berkeliling area luar benteng. Benteng Malbrook dibangun pada tahun 1714, yang berarti usianya telah mencapai 300 tahun lebih. Benteng ini juga menjadi benteng terbesar kedua buatan Inggris di Asia.
Kawasan Kota Tua Pasar Bengkulu diresmikan sebagai objek wisata pada akhir tahun 2021. Tempat ini difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan penahan banjir. Tempat ini memiliki sejarah yang menarik di balik penamaannya, di mana di sini merupakan kota tertua Bengkulu. Di kawasan Kota Tua Pasar Bengkulu juga terdapat Tugu Perjuangan yang menjadi bukti perjuangan rakyat Pasar Bengkulu dalam melawan kolonial penjajah Inggris pada waktu itu. Selain dapat melihat suasana sekitar sungai dari tepian sungai yang baru saja dibangun, teman-teman juga dapat mencoba wisata susur sungai yang sepertinya seru untuk dicoba. Objek wisata terakhir yang kita kunjungi atau lebih tepatnya hanya kita lewati saja di kota Bengkulu adalah Pantai Zakat. Banyak kegiatan wisata yang dapat dilakukan di sekitar pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia ini. Di antaranya menaiki perahu yang banyak tersedia di tepi pantai untuk menyaksikan keindahan sekitar pantai, bermain air dengan menyewa ban atau pelampung, atau wahana permainan seperti banana boat. Kalau lapar, teman-teman juga dapat menikmati beragam kuliner jajanan khas pesisir seperti seafood dan kelapa muda. Ciri khas dari Pantai Zakat adalah terdapat perahu-perahu di sepanjang bibir pantai. Di pantai yang terletak sekitar 1 km dari pusat kota Bengkulu ini, kita dapat menyaksikan panorama matahari terbit dan tenggelam. Para pengunjung pun dapat menemukan penjual ikan segar, hasil tangkapan para nelayan sekitar, ataupun ikan yang telah dikeringkan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Tonton juga ya video-video lainnya di sini.